Bapak Ibu tetap berdiri, kita mau sama-sama memperkatakan mega project ya. Hari ini bertepatan dengan mega project Jumat. Saya dahului, saudara boleh tolong ikuti. Mega project karakter Kristus Jumat. Mega Project karakter Kristus Jumat. Setia, Setia, bersyukur, bersyukur, penundukan diri, penundukan diri, ketulusan. ketulusan. Setia, Setia, bersyukur, bersyukur, penundukan diri, penundukan diri, ketulusan. ketulusan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu ada kejadian, ada keajaiban. Kenapa saudara di dalam kehidupan kita selalu ada saja kejadian? Baik itu yang baik kita bisa terima. Tapi saudara di dalam keadaan yang baik pun kita pun harus belajar sesuatu. Kenapa Tuhan berikan hal ini yang baik di dalam hidup saya? Sehingga saudara lihat doa berkat di tempat kita adalah jaga hati. Sehingga berkat itu Tuhan pasti kasih. Tetapi bagaimana kita boleh menjaga hati kita supaya tetap di dalam kasih Tuhan. Tetapi persoalannya saudara kalau keadaannya atau kejadiannya itu tidak baik. Nah inilah yang kerap kali membuat kita bisa mundur, takut. Apalagi saudara kejadian-kejadian tersebut terkejut mengejutkan kita. Nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba vonis dokter datang. Nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Masalah di rumah tangga tiba-tiba saudara, kejutan-kejutan seperti itu terkadang membuat kita itu saudara takut. Tapi hari ini saudara dan saya harus mengetahui bahwa di tengah-tengah kejadian pasti ada keajaiban. Keajaiban itu bisa datang langsung Tuhan kasih. Itulah saudara yang namanya kuasa ilahi. Tetapi saudara juga harus perhatikan bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu melalui satu proses, disitulah kita pun harus mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Di mana Tuhan mengajar, mendewasakan kita, mengerti jalan Tuhan. Dan saya mau katakan sebetulnya hal yang seperti inilah yang kita alami. Kalau saudara membaca di dalam kisah, di dalam Alkitab, ada kata Dotan 2 kali muncul, itu hanya 2 saudara di dalam Alkitab kita. Itu di dalam kejadian Elisa, di mana waktu Elisa berdoa kepada Tuhan waktu dia dikepung, untuk mencelikan mata daripada bujangnya, itu ada di kota Dotan. Sudah lebih modern saudara, sudah lebih bagus. Dan Tuhan langsung menjawab doa Elisa, mata rohaninya dicelikan. Dia melihat begitu malaikat Tuhan menyertai tentara Tuhan lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Dan waktu Elisa berdoa, butakanlah mata musuhku, maka buta langsung mata-mata musuhnya. Tapi bukan untuk dibunuh, tapi dituntun masuk ke kota Samaria untuk diberi makan, lalu dibubarkan semuanya. Tetapi di kota Dotan yang sama, mundur ratusan bahkan ribuan tahun, itu adalah kejadian Yusuf. Di mana saudara di kota Dotan yang gersang, yang tidak ada apa-apa, Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Apakah Yusuf tidak berdoa? Berdoa. Yusuf tapi tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Bahkan saudara Tuhan izinkan dia dijual, difitnah, lalu masuk ke penjara. Saudara perhatikan, apakah tidak ada keajaiban? Saya katakan ada. Tetapi berbeda konsepnya, berbeda saudara modelnya. Kalau saja Elisa diselamatkan Tuhan dari bahaya, tetapi Yusuf melalui kesulitan, Tuhan sedang menyelamatkan dia. Jadi bedanya hanya dari dan melalui. Dari itu langsung kuasa ilahi, doa langsung dijawab. Tapi kalau melalui, justru melalui kejadian, kesulitan, masalah itu, Yusuf sedang mengalami keajaiban. Mengenal cara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, makin dewasa, dilatih mentalnya, punya etika yang baik. Sehingga waktu Tuhan angkat menjadi orang nomor 2 di Mesir,
Dia sudah siap dengan keajaiban yang Tuhan juga telah sediakan di masa depannya. Nah itu saudara dan saya harus perhatikan dengan baik. Hari ini kita juga akan belajar dari kisahnya Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-21. Ini perikopnya mengatakan, perikop itu kalau di dalam Alkitab saudara baca di atasnya itu ada yang judulnya ya. Itu perikop namanya. Judulnya saudara dikatakan kejadian menjelang kematian Elisa. Kejadian menjelang kematian Elisa, keajaiban dalam kuburnya. Ini bukan judul film horor saudara ya. Ini hari-hari ini banyak anak-anak muda termasuk yang tua juga suka nonton film horor. Menurut saya dikurangi akan jauh lebih baik. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Yang ada saudara kita makin takut. Pak saya nggak takut. Ayo coba anak-anak muda yang nonton di film horor ini. Pas kalau lagi suasana menegangkan. Katanya mau nonton tapi matanya ditutup semua. Betul? Jadi mau nonton film horor tapi waktu horor dia tutup matanya. Kadang-kadang dia tutup telinganya. Semua itu saudara sebetulnya nggak menakutkan sih. Cuma suaranya yang menakutkan, betul nggak? Kalau saudara nonton nih, saudara tutup kuping. Mau setan yang muncul tiba-tiba apa, saudara nggak akan takut. Makanya saudara kadang suara-suara dunia ini bisa menakutkan kita. Sesungguhnya itu bukan kenyataan. Itu hanya membuat kita drop dan takut. Nah hari ini saudara kita akan melihat dari 2 Raja-Raja 13 ayat ke-14 sampai dengan ke-21. Hal pertama kita lihat dulu ayat yang ke-14 sampai dengan ke-17 dahulu. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah itu. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya. Ini penting. Doa, urapan, pemberkatan dari hambanya itu perlu saudara. Di atas tangan raja itu. Sehingga saudara waktu sejauh mana busur itu bekerja, melejit. Disitulah kemenangan Israel. Makanya ayat 17 dikatakan, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa. Berkata lagi Elisa, berkata lagi Elisa. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Kemenangan itu pasti Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi persoalan, perkataan, kata-kata iman di depan itu sangat menentukan. Sehingga hal pertama yang dilakukan oleh Elisa adalah perkataan orang benar. Perkataan orang benar memberi kemenangan. Saudara, tadi dikatakan Elisa itu menderita, kritis hampir mati. Satu hal yang kita pelajari dari sini, masalah boleh ada. Tetapi yang menentukan saudara itu bukan kekuatan dan fisik kita. Raja Yoas itu kuat, pangkat, tentara, semua dia ada. Tapi itu tidak menjamin kemenangannya. Elisa yang hampir mati. Lemah toh, sakit-sakitan. Tua saudara, tidak ada kekuatan, tidak ada pangkat. Tapi kemenangan itu ditentukan oleh doanya kepada Tuhan. Di sini menandakan, mengajarkan kepada kita, kita boleh punya segalanya. Tapi segala itu tidak menentukan kemenangan kita. Contohnya, saudara kuat fisik, ngangkat gym beratus-ratus kilo. Tapi begitu ada beban saja yang tidak terlalu berat. Orang yang mau ototnya besar sekalipun gak akan kuat ngangkat beban itu. Kalau iman kerohaniannya tidak kuat. Dan ini memang gak kelihatan di mata saudara. Saudara dan saya bisa menimbang berat badan kita, betul? 70 kilo, 65 kilo. Tapi begitu beban yang sangat berat, sakit yang sangat berat, persoalan yang sangat berat. Waktu kita timbang,
tetap 65 kilo. Sama saudara. Gak bisa kelihatan. Gak bisa diprediksi. Apa yang menentukan? Iman kita. Kerohanian kita. Itulah yang menentukan. Sehingga fisik kita boleh nge-gym. Kita boleh olahraga. Gak salah, itu hanya fisik. Tapi untuk menentukan iman rohani kita adalah pendengaran akan firman Tuhan. Otot-otot iman itu akan terbangun karena kita mendengar dan membaca firman. Makanya jangan pernah takut saudara, kita nimbang. Saya ada timbangan di rumah. Setiap pagi saya nimbang. Dan setiap malam saya nimbang. Sehingga saya tahu kurang lebih. Malam itu pasti akan naik 1 kilo. Begitu pagi akan kurang 5 on sampai 10 on. Karena kita tidur, nguap atau apa saya nggak tahu. Waktu kita jalan-jalan kita nimbang lagi setelah setengah jam. Itu akan naik 2 on. Itu saudara boleh tes. Itu saya ya, saya nggak tahu. Saudara silakan. Tapi waktu ketika saya ngomong sama istri sama anak-anak saya. Kebetulan anak saya perempuan semua. Jadi saya paling ganteng saudara. Karena nggak ada saingan. Tapi kalau di sini banyak saingan, urutannya mungkin jauh saudara ya. Saya bilang timbang dong. Mereka nggak berani nimbang kalau lagi pas makan banyak. Takut. Loh kenapa takut? Karena waktu nimbang saudara takutnya angkanya gede. Justru kita harus tahu kalau kita memang sudah kebablasan makannya. Dengan nimbang itu kita mulai diet kembali, jaga makan kembali dong. Bukan kita malah takut. Tapi kalau misalkan tiba-tiba merosot drastis makannya normal, artinya juga sakit nih. Entah kencing manis kah, entah karena hormon steroid kah. Jadi kita mulai periksa ke dokter, harus digali, harus dicari penyakitnya. Bukan kita hindari. Tapi kalau tiba-tiba timbangannya melonjak ke atas, hormon juga bisa gak beres. Makan sedikit langsung gemuk. Atau mungkin makannya kelebihan atau makan sebagainya saudara. Harus mulai dijaga. Intinya kita jangan pernah takut nimbang fisik kita. Ini bicara fisik. Sama halnya saudara dan saya. Kalau kita mulai sudah takut dengan dengar firman dan baca firman dan malas untuk baca firman. Maaf, saya mau pastikan kerohanian dan iman kita mulai gak beres. Ada orang di sini mungkin gak ada. Begitu dia dengar firman dia keluar. Sesekali gak ada masalah. Urgent, kebelet silakan. Tapi kalau sudah setiap kali, anehnya pas firman aja. Begitu masuk gak mau masuk. Entah duduk di luar, entah begitu gak ada acara dia masuk lagi. Maaf ya. Saya mau katakan kita sedang takut bahwa kita ditimbang rohaninya. Waktu dievaluasi gak mau. Waktu dididik gak mau. Dengarnya gak enak. Daging nafsu kita gak enak. Ada apa ada. Itu seringkali terjadi. Nah kalau itu yang terjadi, saya mau katakan mohon maaf. Kita sedang bermasalah dengan kerohanian kita. Dan saya mau katakan juga bahwa itulah yang menentukan hidup kita sesungguhnya. Jadi bukan hanya bicara tentang fisik. Di tengah-tengah Elisa sakit saudara. Dia tetap bisa bicara sesuatu tentang iman. Dia katakan panahkan busurmu. Sejauh engkau memanah. Itulah kemenanganmu. Hari ini saudara mau tahu rohani seseorang itu baik atau buruk. Saudara lihat perkataannya. Pak enggak juga firman Tuhan yang ngomong. Perkataan kita itu bisa menentukan. Apa yang keluar itu, itulah hatimu. Dokter-dokter tertentu saudara, dia mau tahu kesehatan orang. Ya, dia cukup suruh keluarkan lidahmu atau dia lihat mulutnya aja. Kering pasti something. Dehidrasi kah atau ada lambung atau pencernaan. Lidah begitu dikeluarkan bukan merah, keping-pingan atau dia hanya putih kekuning-kuningan. Bahkan mungkin kotor atau apa, something wrong dengan pencernaanmu. Dia bisa tahu saudara. Nah hari ini kita bisa mengukur kerohanian kita. Jangan mengukur orang dulu. Mengukur kerohanian kita. Apakah perkataan kita itu positif, bahkan benar, membangun orang atau tidak. Itulah rohani kita. Itulah hati kita. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia dari Tuhan. Seperti yang Elisa lakukan, dia memperkatakan iman, dia memperkatakan hal yang membangun. Jangan sampai saudara, orang lagi kuat kita lemahin. Ada persoalan bukan dinetralisir, makin dibuat jadi besar. Kita gosip, fitnah orang, belum tentu kejadiannya. Kita sudah ngomong ke kiri dan ke kanan. Persoalan orang dikorek-korek. Pertanyaan begini, kalau persoalan kita dikorek mau gak? Apa yang ingin orang lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu. Apa yang tidak orang ingin lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang itu. Gampang. Kalau saudara dan saya mau melakukan satu keputusan dan tindakan, sebelum kita bertindak, sebelum kita ngomong, kita cek dulu. Kalau kira-kira itu saya mau gak digituin? Kalau gak mau, jangan gitukan orang. Dan firman Allah mengatakan itu kita akan makan loh buahnya. Itu akan kembali loh kepada kita. Makanya kata kotor di sini saudara bukan hanya perkataan kotor, tetapi dikatakan di dalam terjemahan Inggris, corrupt communication. Merusak, jahat, tidak tulus, tidak murni. Jadi orang yang merusak bukan membangun. Orang saudara yang berkata-kata jahat bukan yang baik, itu corrupt communication-nya. Komunikasinya jelek sekali. Apa yang dia omongkan sebetulnya bukan komunikasi dari Tuhan. Itu bukan percakapan, itu bukan diskusi. Itu hanya ingin menjatuhkan. Dan saudara, itu tidak lahir dari hati yang tulus. Gampang saudara. Kita duduk, kita diam, kita dengar aja. Orangnya ngomong apa? Orang kalau lagi mau chow sengli sama orang, maksudnya kerja sama, atau orang saudara mau berpartner, duduk aja di meja makan. Lihat dia ngomong sama partnernya ngomong. Isinya apa? Itu hatinya. Saudara munculkan satu persoalan. Lalu dia ngomong, jalan keluarnya apa? Dia makin memperbesar masalah. Bukan menetralisir. Itu orangnya. Orangnya pasti tidak tulus, tidak murni. Ini firman Tuhan saudara. Jadi di dalam perkataan kita harus hati-hati. Nah, di dalam pelajaran selalu ngomong yang paling banyak bicara siapa? Laki atau perempuan? Nggak ada yang berani ngomong. Karena ada istrinya di samping. Kenapa wanita itu banyak bicara? Karena memang dari tubuhnya itu ada namanya hormon estrogen. Tapi menariknya, hormon ini setelah umur 45 ke atas mulai berkurang saat menopause itu tiba. Hormon ini yang memberi perkataan sensitif, berperasaan, itu hormonnya. Dan menariknya adalah laki-laki yang umur mulai 45 termasuk saya. Ke atas hormon ini yang tadi awalnya sedikit mulai nambah di usia tua. Jadi saudara lihat, laki-laki mulai tua itu mulai banyak ngomong. Mulai sensi. Gak ada masalah kalau banyak ngomong ada isinya. Memberkati. Itu pun kalau timingnya gak pas bisa jadi salah. Saya kadang-kadang ngobrol sama anak, sama istri. Kadang-kadang mungkin saja itu baik buat saya ya. Belum tentu buat mereka, tapi saya rasa baik lah. Ya, saya rasa baik. Tapi kalau timingnya gak pas, mereka lagi capek, kita banyak ngajarin, guruin. Jadi terkesannya cerewet. Makanya istrinya, udah jangan ngomong-ngomong terus deh. Istri saya ngomong gitu. Jangan ngomong-ngomong terus deh. Padahal saya dalam hati ngomongnya baik. Ya udah, artinya kurang penguasaan diri. Timingnya kurang pas. Itu baik saja bisa jadi salah. Apalagi saudara pikirkan. Kalau kita ngomong udah gak ada isinya, salah semua, sumpah serapah, perkataan kotor. Mau jadi apa? Dan saudara tahu, orang kalau sudah makin usia pendengaran sudah makin kurang. Sudah lambat mendengar, itu sudah pasti. Orang sudah umur 50 sudah gak mau banyak dengar. Karena apa? Karena memang sudah lambat mendengar. Secara umur juga sama, dia sudah gak mau banyak dengar. Karena orang yang lebih muda itu banyak di bawah dia. Sudah 80, 100 kah? Anak kecil ngomongin saya, betul? Gak mau dengar. Nah persoalannya kalau sudah gak bisa dengar dan gak mau dengar.
Dan yang diomong ini semua salah. Persoalan enggak? Merusak, menghancurkan, negatif terus ngomongnya, enggak baik terus. Bayangkan, istri, anak, orang sekitarnya mau jadi apa? Makanya hari ini anak-anak muda semuanya, selama kita masih muda, pendengaran masih bagus, masih mau dengar kata orang. Banyak dengar, banyak nasihat, banyak baca firman. Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Keajaiban saudara akan muncul kalau kita punya perkataan itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, 2 Raja-Raja 13 ayat selanjutnya di 18-19. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Setelah dipanahkan ya, ambil anak panah itu. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta ia berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang karena kamu hanya memukul 3 kali, engkau akan memukul Aram hanya menang 3 kali. Saudara, yang kedua adalah hidup itu hanya 1 kali. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan terkadang gak ngomong secara detail bagaimana dan apa. Tapi dia selalu merintah. Firman Tuhan tidak menceritakan secara detail hidup kita. Tuhan juga gak secara audible menceritakan detail. Tapi firman yang kita dengar, saudara dan saya harus taati terlebih dahulu. Itulah orang yang beriman. Kalau saudara diiming-imingin dulu, kita dengar dulu di depan, baru kita lakukan. Saya mau tanya, itu taat bukan? Itu namanya mau upah dan kemunafikan. Tapi justru tidak dikasih tahu saudara, apa detailnya. Dia hanya untuk mengatakan taat. Itulah taat sesungguhnya, itulah orang beriman. Dan juga saya mau katakan, kalau Tuhan terkadang katakan detail dalam hidup kita, mungkin saja kita mundur dari Tuhan. Kok bisa Pak? Contoh, Tuhan sudah ngomong sama Yusuf, bahwa kamu nanti akan menjadi orang yang hebat, luar biasa. Dikasih mimpi, dikasih visi. Tuhan ngomong gak, nanti kamu akan masuk sumur, kamu akan dijual, lalu kamu akan masuk penjara, kamu akan difitnah, nanti kamu baru menang. Di akhirnya menang. Tapi diceritain prosesnya, kamu akan begini. Saya pikir Yusuf pada saat itu akan mundur cantik. Tunggu deh, gak tuan-tuanan. Susah sekali ikut Tuhan ya. Tahunan dia harus ngalami begini. Kadang justru Tuhan gak ceritakan detail proses hidup kita. Itu karena Tuhan baik. Makanya Tuhan hanya mau kita taat lakukan yang terbaik. Seperti Raja Israel ini. Pukulkan, tapi sayangnya dia hanya pukul 3 kali. Sehingga setelah 3 kali itu tidak lagi ada kemenangan. Itulah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita harus lakukan yang terbaik. Dan menariknya begini di dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu yang terbaik. Apa yang dijumpai tangan kita, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pelayanan, apapun yang kita pegang di tangan kita. Bukan hanya Tuhan buat berhasil, tapi Tuhan juga katakan, kerjakan dengan sekuat tenagamu. Lakukan yang terbaik, karena ini tak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita mati, sudah gak bisa ngerjain apa-apa. Punya pengetahuan, punya hikmat, punya pertimbangan pun, sudah kita mati pun sudah gak ada gunanya. Sampai di atas nanti, nyesel, upahnya cuma segini, mahkotanya cuma segini. Sudah tidak ada gunanya. Makanya Elisa sebelum dia mati, dia juga mau finishkan dengan bagus. Dengan baik. Dia lakukan sebaik-baiknya di tengah-tengah kelemahannya. Dia tetap memberkati, mendoakan. Memang itu tugasnya seorang imam. Tapi sayangnya juga Raja Israel tidak melakukan bagiannya.
yaitu memukul tadi. Mengerjakannya dengan baik. Saudara, dari Pengkhotbah 9 ayat 10 ini ada hal yang menarik. A dan B-nya. Satu, waktu hidup kerjakan dengan baik, mati sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa. Artinya begini. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah seolah-olah kamu besok mati. Maka engkau akan mengerjakan tanganmu itu sekuat tenaga. Sebaik-baiknya. Tapi di dunia ini selalu ada dua jalan, dua pemikiran. Apa? Pak, saya sebelum mati saya harus nikmati dunia ini. Ini pemikiran yang pertama. Sehingga pesta pora, pergi kemana-mana, bahkan kalau nggak hati-hati saudara melukai hati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dari di akhir hidupnya, jadi di akhir hidupnya itu bukan dia makin dekat kepada Tuhan, makin dia jauh dari Tuhan. Seolah-olah memang besok mau mati dia semua pakai untuk dunia. Ini jalan yang pertama. Tapi jalan yang kedua seperti Elisa, di tengah-tengah kelemahannya, akhir hidupnya dia tahu, saya harus lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang saya punya saya harus persembahkan kepada Tuhan. Hidup saya harus kepada Tuhan. Lakukan itu saudara. Seperti saudara dan saya tahu besok itu hari terakhir kita, mungkin kiamat lah. Maka kita akan lakukan yang terbaik. Jangan kebalik-balik saudara. Karena waktu sampai nanti di atas, kita baru menyesal tabungan yang sudah kita lakukan. Kita orang Kristen tabungan baik semua. Begitu akhir hidup salah konsep. Ke dunia apa yang kita tabung itu dipotong poinnya. Dan tidak ada lagi poin tambahan. Upah tambahan. Mahkota tambahan. Tapi kalau kita punya konsep yang benar, kita sudah nabung. Begitu akhir hidup, Tuhan perhitungkan di tengah-tengah kelemahannya dia sakit pun dia tetap melayani aku. Sungguh-sungguh berkenan, maka poinnya itu Tuhan tambah. Makanya Tuhan katakan upahmu besar di sorga. Jangan sampai salah kita keliru pandangan ini saudara. Saudara mau cek kita punya hati, kita mau tahu kita apakah masih mengasihi pasangan kita itu gampang. Berpikirlah besok mereka itu meninggalkan kita. Kalau kita dalam hati puji Tuhan, Tuhan panggil cepat-cepat, nah itu problem tuh. Tapi waktu saudara lihat dia tidur, saudara lihat, andaikan dia tidur selama-lamanya, saya bagaimana? Kalau saudara hatinya bisa terenyuh, hancur, itu luar biasa. Itu namanya saudara di akhir hidupnya kita tahu ini yang terakhir. Kita merasa kehilangan, itu baru tahu. Karena di dalam rumah tangga, perjalanan hidup itu kadang-kadang kita sibuk karena macam-macam saudara. Gak bisa berpikir. Karena persoalan, perkataan, intervensi dunia, apa semua itu banyak. Sehingga kita gak bisa mengetahui secara murni. Kita apakah masih mengasihi istri, istri masih mengasihi suami. Menurut saya melalui pengkhotbah ini, saudara dia waktu tidur, saudara lihat. Istri lihat suami, suami lihat istri. Jangan lihat-lihatan sekarang, gak usah. Saudara lagi tidur, lihat, pandang. Andai kata dia tidur selamanya, apa yang saya alami? Ada satu kejadian saudara, saya pikir saya kayaknya belum pernah saksi ini. Tapi itu bisa membantu kita. Saya waktu tunangan sama istri saya, kita ini pulang Medan bawa mobil. Mobil zaman dulu itu belum ada matic. Ya, belum matic, semua masih manual. Nah, papa saya yang bawa pada saat itu. Ini kejadian ya sekitar 20-22 tahun yang lalu lah. Papa saya yang bawa, orang model lama itu saudara selalu masukkan gigi itu, mobil berhenti selalu masukkan gigi. Kalau lagi nanjak nggak masalah, ini lagi datar. Karena kebiasaan itu yang dilakukan. Nah kita saudara habis keluar dari hotel, dan ini mobil fresh grass solar. Solar itu saudara kalau sudah starter dia tuh jalan terus. Gak bisa berhenti. Itu solar. Bensin kena apa ganjalan dia berhenti. Solar gak bisa. Sampai benar-benar berhenti baru dia berhenti. Saya keluar dari hotel mau manasin mobil. Istri saya, calon istri saya dulu. Saya masukin apa? Dia mau masukin tas di belakang. Dia masukin belakang, saya ke depan.
Saya dulu ke depan baru dia datang saudara, saya nggak lihat. Saya waktu nyalakan mobil, posisi itu lagi track R. Mundur langsung. Istri saya masuk saudara ke kolong. Calon saya dulu. Mundur, turut. Untung dia pakai ransel. Jadi itu ban udah di depan muka. Mobil masih berhenti. Gas, gitu. Mobil di sini. Jadi mobil belum mati. Akhirnya saya mau mati kunci kontak karena teriak. Orang-orang yang di belakang, teman-teman yang kita kan rombongan 3 mobil. Nah saudara, waktu sebelum berangkat itu saya berdoa, apakah ini jodoh saya? Saya tidak mengatakan kecelakaan, kelalaian manusia. Itu rencana Tuhan, jangan samakan itu. Tapi Tuhan izinkan kelalaian manusia, kesalahan manusia, keteledoran. Tuhan izinkan. Kalau itu saudara dan itu diizinkan, nah saudara dan saya memetik hikmahnya dan remanya apa? Nah saya berdoa, apakah ini jodoh saya? Melalui kejadian itu saudara saya melihat, saya bisa berkaca-kata, saya takut kehilangan. Mungkin kita ngomong, Pak itu kan baru mau nikah, pacaran. Beda Pak sama saya 15 tahun, 20 tahun. Nah itulah saudara tadi saya katakan, kalau kita mau cek, waktu dia tidur, anggap aja dia sudah sebentar lagi tidur selama-lamanya. Kan kata Alkitab, tidur selama-lamanya. Lihat, rasakan bagaimana. Kalau kita nggak bisa berkaca-kaca, kalau kita tidak hancur hati, something wrong. Kita harus kembali kepada Tuhan. Evaluasi. 2 menjadi 1 Bapak Ibu. 2 menjadi 1. Bukan 2 orang ada di dalam rumah itu sama-sama ingin berusaha jadi 1. Tidak, 2 menjadi 1. Firman Allah mengatakan, 2 menjadi 1 waktu saudara nyakiti suami atau istri, saudara sedang menyakiti diri sendiri. Nah kalau kita nggak merasa sakit, something wrong dengan rohani kita, itu masalahnya. Firman Tuhan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ada orang yang menyakiti diri sendiri, ada orang sakit jiwa. Ada orang yang sakit rohaninya. Jadi gampang, jangan kebalik, istri lagi kena masalah, syukurin. Suami kena masalah, syukurin. Itu yang problem kita, bukan yang problem dia. Yang ketiga, saudara, kuasa firman menghidupkan yang mati. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Sesudah itu matilah Elisa. Setiap ada kejadian ya, waktu dia sebelum sakit, dia memanggil Raja Yoas, lalu dia katakan pukulan, lalu sekarang Elisa mati. Semua itu dalam hidup itu pasti ada kejadian. Di keluarga ada kejadian, tiba-tiba ada kejutan, tiba-tiba ada kejadian. Semua ada kejadian. Tapi di semua kejadian itu ada keajaiban. Termasuk sampai Elisa mati pun saudara, kuasa Tuhan tetap menghidupkan yang mati. 2 Raja-Raja 13 ayat ke-20 sampai dengan ke-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada penggantian tahun. 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Mayat ini tidak dikatakan siapa. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Saudara, manusia bisa mati, hamba Tuhan bisa mati. Dunia ini semua bisa hilang. Tapi kuasa keajaiban Tuhan tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu saudara, kalau melihat ayat ini bukan berarti nanti hamba Tuhan itu dikultuskan. Tulangnya aja ada kuasa, apalagi nanti dia masih hidup. Bahkan kalau tidak hati-hati seorang hamba Tuhan pun nanti, kalau tidak hati-hati, itu bisa jadi sihir dan syirik loh. Nanti kalau saya ini penuh dengan kuasa, nanti kalau saya mati, siapa yang datang ke kubur saya? Seperti Elisa. Berdoa di sana, jamah kubur saya, dia akan dapat keajaiban. Kalau bahasa Ibraninya, pret. Itu salah tafsir. Di sini saudara kita harus melihat, hamba Tuhan itu bukan Tuhan, justru sebaliknya. Keajaiban itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia.
Tambatkan, arahkan pandanganmu, imanmu kepada Tuhan yang memberi kuasa. Bukan kepada manusia. Padahal Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Pendeta manusia, mau dia sekali berapapun, Bapak Ibu, mau pangkatnya sehebat apapun, seberapa banyak pun jemaatnya, tetap dia manusia yang lemah. Elisa pernah menyembuhkan Naaman yang kusta. Matinya Elisa karena sakit menderita. Kenapa dia tidak bisa mendoakan sakitnya supaya sembuh? Karena kesembuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari Elisa. Dia pernah membangunkan orang mati juga. Elisa mengalahkan Baal, Elia pun sama. Tapi apakah mereka memposisikan diri sebagai Tuhan? Tidak. Saya manusia biasa, sama seperti kalian. Kalian pun bisa melakukan itu. Karena kuasa datangnya dari Tuhan. Ini baru benar. Tapi orang terkadang saudara memposisikan diri seperti Tuhan. Itu sepertinya seolah-olah kemasukan roh Lucifer. Maaf ya. Saudara mau sekaya apa? Baru sedikit saja sudah sombongnya luar biasa. Saya ambil ya yang paling kaya. Saudara tahu Jeff Bezos yang punya Amazon? Elon Musk yang punya Tesla. Asetnya itu 300 juta dolar. Saudara tahu berapa 300 juta dolar? Kalau saya kalkulator saya gak mampu. 6.000 triliun bisa beli negara. Itu baru yang terhitung loh. Dari semua apa dia punya saham semua. 6.000 sama semuanya. Kalau saudara suruh dia masuk ke kamar mandi. Dia keluar, saudara masuk. Baunya sama? Halo? Mau pendeta jemaatnya 2 juta sekalipun. Masuk kamar mandi. Habis mampir di kloset. Keluar, saudara masuk. Baunya sama? Sama. Ada yang bau tiba-tiba baunya Sike Pak. Davidoff Pak. Eternity ada? Gak ada. Waktu masuk kubur. 2 kali 1 baunya sama? Sama baunya, bau tanah. Yang membedakan waktu dia hidup. Apakah bau itu harum di hadapan Tuhan? Berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Jadi jangan ada sombong saudara. Kita ini hanya debu di hadapan Tuhan. Dari sekian miliar kita hanya sebagian kecil saja. Debu itu kalau ditiup hilang. Jadi jangan merasa ada orang baru naik 5 tahun, 10 tahun. Masih sifatnya belum kelihatan. Nanti kalau sudah duduk 10 tahun, 15 tahun ada kuasa, ada duit. Baru tanduknya keluar. Karena waktu kekuasaan itu dia duduk di atas. Entah itu rohani atau yang sekuler saudara. Nyaman ya, enak ya, disembah ya, dihormati ya. Mau apa-apa tinggal perintah ya, tinggal ngomong ya. Disitulah ujian terbesar. Dan kita harus sadar. Kisah Para Rasul 2, 3 ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian mujizat itu? Dan mengapa engkau menatap kami seolah-olah kami membuat orang-orang ini berjalan, lumpuh berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendirikah? Tidak, dari Tuhan." Elisa, Elia, Petrus, Paulus, semua pernah melakukan mujizat. Tapi mereka selalu menganggap dirinya orang biasa sama satu dengan yang lain. Kenapa hari ini kita membeda-bedakan? Kita merasa orang yang paling hebat. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Itu tidak, saudara, tidak baik. Kuasa milik Tuhan, keajaiban milik Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, perkatakanlah iman kita yang baik dan benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.